68 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat. Apakah dengan kehadiran saksi-saksi ini dan juga sejumlah tes yang dilaksanakan kepada Peggy Setiawan ini dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah hadir di studio Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Dan juga sudah ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Selamat pagi Bang Edi, Assalamualaikum. Bang Edi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu dan juga Bang Arianto. Selamat pagi. Ya. Baik, saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat ini sudah ada 68 orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, ini Polda Jawa Barat. Ini sangat banyak begitu ya saksi-saksi yang dihadirkan. Apakah ini cukup nantinya untuk mengungkap kasus ini sebenar-benarnya? Saya kira, ya saya tidak tahu ya cukup apa tidak, nanti tergantung daripada penyidik ya. Tapi ini sudah menunjukkan kesungguhan daripada penyidik bahwa dia tidak melakukan penyidikan yang asal apa adanya. Dibandingkan dulu waktu 2016 ya, itu dulu kan disidik dengan waktu yang sangat pendek juga, 1 bulan. Dan kemudian jumlah saksi yang diperiksa tidak sebanyak seperti sekarang. Gitu. Dengan adanya saksi yang banyak ini, maka saya perkirakan ya, ini polisi sudah menerima saran dari kami pun, dari semua rakyat ya, bahwa dia menampung semua informasi yang masuk. Ya. Sekarang baru pada keterangan saksi ya, karena memang yang bisa terkumpul itu kan. Gitu. Tapi dengan 68 itu pasti bukan saksi yang memberatkan si Peggy saja, tetapi yang meringankan. Sekarang kan cuma sasarannya cuma Peggy saja. Gitu. Karena nggak ada lagi. Ya gitu. Jadi nanti ya kita lihat aja. Tapi saksi ini apa? Memang porsinya untuk melengkapi karena alat-alat bukti sudah cukup atau bagaimana? Atau untuk menggali sebenarnya mungkin ada informasi terbaru, kemudian ada alat bukti yang baru. Ini penyidikan intinya kan mencari keterangan, baik keterangan saksi, baik alat bukti, baik keterangan dari ahli, dari petunjuk. Ini untuk dikumpulkan itu jadikan berkas. Dari berkas itu nanti akan dianalisis apakah cukup unsur untuk itu atau alat bukti itu cukup untuk itu apa tidak. Kalau polisi merasa cukup, kemudian berkasnya akan dikirim ke jaksa. Nanti akan diteliti oleh jaksa apakah cukup apa tidak untuk bikin tuntutan. Nah, kalau untuk tes psikologi forensik itu seberapa akuratnya juga untuk menentukan ataupun paling ini salah satu lagi ya. Tes psikologi ini saya kira bagus ya sekarang ya. Karena apa? Kalau dulu waktu 2016 kan cuman pemeriksaan saksi saja. Kemudian dirumuskan, dikebukin dan sebagainya kan gitu kan. Nah sekarang ini dengan adanya pemeriksaan saksi, apalagi ada tes psikologi didampingi oleh pengacara dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa jangan sampai lagi nanti terjadi saya dulu ditekan, saya dulu dipaksa gitu. Itu saya kira cukup untuk menolak untuk itu gitu. Oke, kita ke Bang Edi. Bang Edi, kalau melihatnya dari saat ini begitu ya, kondisinya sudah ada lebih dari 60, artinya 68 saksi sudah diperiksa, kemudian juga dilakukan berbagai tes, termasuk dengan tes psikologi forensik. Artinya ini sudah bisa membuat suatu hal menjadi terang benderang, menjadi nyata begitu? Ya, betul itu kata Bang Arianto tadi ya. Memang di sini memang saat ini Polda Jawa Barat ya, Polri ya, memang dalam hal ini terus melakukan berbagai upaya untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat ya. Kalau kita lihat kemarin ya banyak keraguan masyarakat, dan sekarang kita harapkan dengan adanya meminta keterangan banyak pihak ya, termasuk 64 orang tadi, itu diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat. Dan kemudian diharapkan dari pemeriksaan ini juga akan ditemukan bukti-bukti baru ya, atau akan ditemukan petunjuk-petunjuk baru, sehingga apa yang diharapkan masyarakat memang saat ini betul-betul bisa dijawab ya. Tentunya memang semua itu tergantung kepada nanti hasil daripada investigatif crime scientific crime investigation. Saya kira memang itu yang harus dijawab oleh kepolisian ya, untuk memberikan suatu atau menghilangkan keraguan masyarakat. Ya, Bang Edi, catatan dari Bang Edi sendiri, apakah memang hanya saksi-saksi yang dapat diandalkan oleh pihak kepolisian cukup banyak ini 68 dibandingkan di tahun 2016 silam justru saat perkara ini baru muncul, atau memang sebenarnya Anda melihat pihak kepolisian belum cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti melalui scientific crime investigation? Tentunya memang ya semakin banyak saksi dimintain keterangan kan diharapkan akan semakin banyak memberikan suatu informasi ya tentang
bagaimana kejadiannya ya. Memang yang diharapkan saat ini adalah bagaimana bisa mendapatkan penjelasan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, kemudian juga siapa sebetulnya pelaku yang yang pelaku yang betul-betul melakukan kejahatan ini pada saat kejadian ya. Termasuk kalau kita lihat kemarin kan banyak sekali, termasuk Peggy sendiri terus membantah ya bahwa dia bukan sebagai pelaku ya, tapi dengan adanya nanti petunjuk baru, kemudian adanya bukti-bukti baru dan adanya pengakuan yang lain ya, termasuk kan kita lihat bahwasanya 68 orang ya dimintain keterangan. Saya kira itu juga salah satu yang digunakan kepolisian akan untuk menjerat Peggy ya sebagai tersangka utama dalam kasus ini ya. Ya, Bang Edi, kalau kita melihat dari 68 saksi yang sudah diperiksa saat ini juga kan beberapa statement dari mereka yang sempat disampaikan di media ini kan juga berubah-ubah. Nah, artinya bagaimana bisa polisi melihat titik terang di antara kesaksian yang terus berubah-ubah dan juga semakin banyak di mana juga alat penunjang buktinya seperti CCTV, DNA itu kan tidak ada gitu. Ya, saya kira memang itulah kalau kita lihat ya yang menjadi kendala ketika polisi menangani kasus ini ya. Bisa dibayangkan kalau dulu dia sudah mengaku, kemudian bahkan mereka ada yang dia sudah mendapatkan vonis ya, kemudian sudah menjalani hukuman ya. Namun belakangan ada juga di antara mereka itu mencabut pengakuan bahwasanya mereka katanya dipaksa dan sebagainya ya. Saya kira itu adalah hak mereka sebagai warga negara ya. Namun demikian tentu kita harapkan memang apa yang menjadi bantahan mereka, apa yang menjadi pembelaan mereka ya, tentu memang yang kita harapkan saat ini adalah khususnya kepada kepolisian, kita harapkan bisa membuktikan bahwasanya apa yang menjadi vonis hakim ya, bahkan kalau kita lihat kan sudah ada putusan hakim ya, sudah ingkar kemudian masih dibantah juga ya, dan kita harapkan apa yang menjadi penyidikan, hasil penyidikan ilmiah yang dulu dan sekarang bisa digabungkan, kemudian nanti itulah sebetulnya akan memperkuat bahwasanya apa yang menjadi putusan hakim itu sudah benar, dan juga apa yang menjadi hasil penyidikan yang dulu kemudian ditambah lagi dengan sekarang, saya kira itu akan semakin baik. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto melihat semakin banyaknya saksi yang bermunculan, ini kok semakin blunder ya? Dalam arti TKP-nya berpindah-pindah, kemudian DPO-nya juga dinyatakan ada yang 3, ada yang pihak kepolisian juga menyatakan 1. Malah saksi-saksi ini tidak membuat kasus ini semakin jelas begitu, semakin blunder. Biasanya apa sih yang bisa didalami oleh pihak kepolisian terkait saksi-saksi yang memang diminta keterangan ini ya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.